No turning back, no turning back. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Hari ini kita kedatangan siapa nih, Kak Febri? Wah, tamu kali ini sering banget ada di thumbnail YouTube, ada di lantai 2 gereja, dan ada di live streaming HKBP Sleepy. Yo, Siapakah dia? Bang Clinton. Halo. Bang Clinton. dikira tadi Rasul Petrus. Ternyata Kirain Bang Awal Elia malah, bukan ya? Bercanda. Iya, hari ini Bang Clinton akan menemani adik-adik kelas Petrus dan Salomo bercerita hari ini. Apa sih yang akan dibahas? Nanti penasaran. Karena Bang Clinton hari ini katanya mau kesaksian ya, bener nggak? mau Waduh. kesaksian cerita pujian. Iya. Febri kali ya, saya menyampaikan ininya aja gitu. Kesaksian pujian juga nggak apa-apa loh, Bang. Waduh, jangan dong. Adik-adik tahu kan yang pas Daud dulu menari buat menyambut tabut perjanjian? Itu Bang Clinton yang ngiringin. Pakai kecapi. Belum pakai Umur piano Bang ya. Clinton berapa berarti? Berarti bukan Bang ya, Bapak Clinton. Oke, kalau gitu. Kita Ya, mulai dalam doa. Kak sebelum Febri, kita dengar apa sih petua-petua yang bisa kita dengar dari kakak guru hari ini, kita mau mulai dulu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan di hari Minggu ini. Biarlah kami dapat mendengarkan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Engkau berkati Bang Sam, Kak Febri, dan Bang Clinton yang akan bercerita, yang akan menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kelas Petrus dan Salomo, sehingga kami bisa lancar dan bisa menyampaikan kebenaran yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Oke, Sebelum kita mendengarkan nyanyian dari Bang Clinton, kita akan buka Alkitab dari 1 Raja-Raja 18. Kita mau baca Alkitab dulu atau mau nanya-nanya Bang Clinton dulu nih, Kak Febri? Oh iya, sebelum baca takut lupa ya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu nih. Kita mau, biar tahan dikit. Oke, Bang Clinton. Iya. Gimana kabar Bang Clinton? Oh, baik Bang. Gimana? Nah, Bang Clinton boleh ini nggak? Siapa sih orang yang pernah sangat dekat dengan Bang Clinton gitu? Atau masih dekat juga nggak apa-apa? Gitu. Yang pasti keluarga sih. Yang pasti keluarga ya. Hmm. Spesifik mungkin nyokap ya. Iya, mama. Atau ya mama lah paling dekat. Nyokap tuh bahasa gaulnya mama ya adik-adik ya. Kalau ada yang nggak tahu. Iya, Tolong diartikan ya. Mams. Mams Mamski. banyak ya. Nah, kalau misalnya dekat kan nih, Bang Clinton berarti mengasihi mamanya ya. Iya. Ya. Buktinya Bang Clinton menunjukkannya dengan cara apa? Gimana ya bilang? Buktinya susah sih, cuman ya kalau bisa nggak nyusahin orang tua lah gitu. Bisa ngajarin orang tua gitu kan. Kalau nggak dibalik deh. Bang Clinton yakin nggak nyokapnya atau mamanya mengasihi Bang Clinton? Pasti sih. Pasti. Kalau nggak, udah dari dulu mungkin nggak begini kan. Nah, apa bukti yang Bang Clinton rasakan, maksudnya tindakan-tindakan yang Bang Clinton rasakan kalau mamanya Bang Clinton itu mengasihi Bang Clinton? Dari kecil lah, maksudnya dari sekolah dirawat, terus dijaga untuk pelajarannya, untuk makannya, apa segala macam. Pokoknya dididik dengan baik lah. Makanannya sangat terjaga ya sampai tumbuh. Oh iya, terlalu terjaga. Kelihatan ya. Tumbuh suburan, bagus banget.
Oke, berarti ketika kita mengasihi orang itu nggak boleh cuman ngomong di mulut doang ya? Iya, soalnya kan kadang saya mengasihi si ini, tapi ya belum tentu kenyataannya sama sih. Tapi memang sulit dilakukan. Yang bikin sulit apa sih Bang Lin? Mungkin dari ini kali ya, ikatan kita dengan orang tersebut. Misalkan kalau orang tua ya sudah seharusnya pasti mengasihi anaknya gitu kan. Kalau mungkin cuman teman atau apa itu mungkin berbeda ya gitu, tergantung gimana caranya kita mengasihi orang lain tersebut gitu kan, pasti beda dong. Nggak mungkin dari teman kita didik dari kecil gitu, nggak mungkin kan gitu. Oh, jadi dengan kata lain tuh ada faktor kedekatan juga ya? Iya, karena kan beda-beda gitu, maksudnya kita juga punya misalkan background masing-masing, kita juga misalkan kalau punya adik mungkin lebih dekatnya ke adik atau ke kakak daripada orang tua juga bisa aja kan gitu. Berarti dengan kata lain tuh sebenarnya mengasihi dengan intensitas hubungan kita itu tuh saling berhubungan ya. Kalau orang sekarang kan ngomongnya korelasi. Korelasi itu artinya adik-adik adalah hubungan garis lurus. Kalau bergelombang artinya parabola. Itu tapi nggak penting sih itu. 2 SKS. Oke. Itu yang Bang Lino sampaikan sangat menarik. Itu nanti. Lalu Bang Clinton kan pernah mengikuti ujian tentunya ya. Pasti. Baik di sekolah maupun pas kerjaan, mungkin kalau kerjaan ujian kali ya, ada project lah ya seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya pas ujian, tentu kita belajar ya Bang Lino. Itu udah kewajiban lah ya belajar. Udah kewajiban. Tapi pernah nggak Bang Clinton udah belajar pas hari H tuh sakit? Mungkin bukan sakit sih, grogi kali ya. Grogi sama ya kalau anak sekarang bilang kena mental gitu. Iya. Bahasa anak zaman sekarang. Iya. Kena mental gitu dulu. Sih kalau sakit fisik sih enggak sih. Atau pernah nggak Bang Clinton udah ujian, udah persiapan dengan matang, pas hari H sekolahnya hilang? Enggak kalau itu. Kebakaran. Kebakaran. Wow. Tapi berarti maksud saya adalah sebenarnya banyak faktor di luar kita kan. Gue usah ngomongin ujian deh. Kita nyebrang jalan pun kita udah hati-hati kan, kadang ada aja motor yang tiba-tiba nyerobot dengan kecepatan 200 km per detik gitu kan. Kita hilang lah gitu, terabrak gitu. Nah, banyak faktor yang kita udah mempersiapkan diri dengan baik, tapi pada akhirnya sebenarnya banyak faktor yang nggak bisa kita kendalikan kan. Iya, betul. Entah itu misalnya kayak tadi ternyata ada bencana alam, atau misalnya kayak COVID ini deh, banyak orang sudah merencanakan setahun ini mau ngapain, tiba-tiba COVID muncul. Itu sesuatu yang di luar kuasa kita sama sekali. Nah, kalau begitu Bang Clinton, berarti apakah kita cuma bisa pasrah? Enggak juga sih, kan kalau banyak yang bilang berusahalah dulu, nanti Tuhan yang ini atau yang akan melanjutkan kemudian. Ya memang kita kan nggak ada yang tahu kan, maksudnya kedepannya apapun yang kita lakukan hasilnya gimana, tapi paling enggak kita sebagai manusia itu udah melakukan sesuatu sih dibandingkan nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti pada akhirnya ya sebenarnya memang manusia itu nggak bisa lepas dari Tuhan. Iya, pasti sih, karena kan yang mengatur semuanya kan pasti ada yang mengatur kan, sampai ada kejadian begini-begini, walaupun di misalkan berbagai kejadian yang kurang enak pasti ada artinya sih dari semuanya itu. Tuh, dengarlah hai para ateis. Tapi nggak ada ya anak sekolah minggu kita yang seperti itu. Tiba-tiba ada yang komen, iya Bang aku tercerahkan. Oke. Berarti manusia ya mau berusaha tapi emang Tuhan yang menentukan. Tapi yang susahnya adalah melihat
melihat sesuatu apakah ini jalan Tuhan atau enggak. Nah, bagaimana kita bisa mengambil makna positif dari hal yang negatif, Bang Bernard? Misalkan kayak gini sih, kalau misalkan untuk di sekolah misalkan kita udah belajar nih, yakin misalkan aku ranking 1 lah gitu atau 3 besar targetnya, ternyata ranking 4 padahal nilainya cuma beda 1 apa 2, ya segitulah bedanya tipis gitu. Itu kan artinya bukan kita yang buruk gitu, teman, memang ada yang lebih baik di atas kita gitu. Cuman artinya adalah walaupun kita memang kurang mendapatkan apa yang kita capai, tapi sisi baiknya ya kita harus berusaha lebih giat lagi gitu. Sama juga yang di peringkat 1 juga mikirnya, ke peringkat 1 nih saya harus bisa mempertahankannya gitu, jangan sampai jadi ke bawah. Betul. Sangat ini ya, inspiratif ya kata-kata asuh. Oke, Bang, mungkin adik-adik bertanya-tanya ini sebenarnya apakah hubungannya? Kadang-kadang abang juga bingung sih sebenarnya, apa nggak ada hubungannya nggak sih pertanyaan abang sama khotbah hari ini? Ada dong, pasti. Ada. Jadi semua pertanyaan sama jawaban Bang Sam dan Bang Clinton ini sebenarnya ada kaitannya, ada banget kaitannya, dan kalau adik-adik nyimak, adik-adik ini ya bisa catat, sebenarnya jawaban yang tadi tuh berkaitan dengan ayat yang akan kita baca pada hari ini, yaitu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Jadi ayat hari ini akan dibaca bertiga, 31 kakak guru aja, 31 sampai 33 Bang Sam, 34 sampai 36 Bang Clinton, 37 sampai 39 Kak Febri. Oke, mari kita baca mulai dari Bang Sam. Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, iya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, jadi firman Tuhan hari ini bercerita mengenai Elia yang melawan Raja Ahab. Nah, sebelum kita masuk ke kitab, kakak mau menjelaskan dulu, minggu ini adalah kalau adik-adik baca warta atau ada yang hobi baca buku warta, ya, kertas warta. Jadi minggu ini adalah namanya Minggu Rogate. Minggu Rogate itu artinya apa sih, Bang Clinton? Minggu yang untuk berdoa, kalau nggak salah ya. Ya, jadi Minggu Rogate artinya adalah berdoalah. Rogate itu sendiri artinya berdoalah. Kenapa sih? Jadi Minggu Rogate ini berkaitan dengan perikop ini karena apa sih? Karena kita sama-sama tahu ya, umat Kristen tahu bahwa dengan iman dan doa, kuasa Allah tuh nyata bagi kita dan orang lain.
Bahkan iman dan doa tersebut tuh memiliki kekuatan dan keberanian untuk kita dan untuk orang lain. Itulah kenapa makanya minggu ini dinamakan Minggu Rogate. Nah, Minggu Rogate ini berkaitan dengan doa. Nah, doa tersebut berkaitan juga tuh sama yang semua yang ditanyakan sama Bang Sam tadi, sama cerita Elia ini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih Elia tiba-tiba di ayat 31 disuruh ngambil 12 batu? Bang Sam tahu nggak kenapa? Jadi saat itu ini mungkin mau ceritain dari awalnya bermasalah aja kali ya Kak Febri ya sekalian. Ya, boleh. Nah, jadi suatu hari adik-adik Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, itu dari Kejadian ceritanya. Wow, 1 jam nih. Nah, jadi adik-adik setelah kan raja pertama Saul, lalu raja kedua Daud, raja ketiga itu Salomo. Setelah Raja Salomo, Israel itu terpecah jadi 2. Ada Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara itu yang terdiri dari 10 suku, dan Israel Selatan itu terdiri dari 2 suku. Nah, Israel Selatan itu nanti kalau kita baca di Alkitab akan disebutnya Yehuda, sedangkan Israel Utara tetap disebut dengan Israel saja. Nah, Ahab itu adalah raja atas Israel. Dan abang tuh ini ya, sangat takjub dengan penuturan Alkitab mengenai Ahab. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Sangat jahat tuh hati-hati. Nah, apa sih yang jahat dari Ahab? Ahab itu melakukan penyembahan berhala, melakukan penyembahan terhadap Baal. Nah, mungkin adik-adik kita sering dengar kata Baal, kita sering dengar kata berhala gitu. Apa sih Baal itu, apa sih berhala itu? Nah, adik-adik kalau kita ingat-ingat lagi, bangsa Israel itu kan masuk ke tanah Kanaan, sedangkan di Kanaan itu udah ada suku aslinya, yaitu suku Kanaan. Suku Kanaan itu menyembah yang disebut dengan Baal itu. Dan penyembahan terhadap suku Baal itu bukan seperti bukan seperti agama pada umumnya, tapi penyembahan pada Baal itu tuh sangat mengerikan gitu adik-adik. Jadi orang itu bisa dikorbankan untuk penyembahan. Orang tua bisa mengorbankan anaknya sendiri untuk persembahan kepada Baal. Benar-benar dibunuh adik-adik. Bayangin kalau orang tua kalian penyembah Baal, kalian udah nggak ada. Udah dikorbanin kalian semua. Nah, dan mereka itu ketika membunuh orang itu bisa dengan sangat kejam. Jadi mereka tuh bisa membuat sebuah patung dari besi berbentuk kambing atau lembu, dan orang dimasukin ke sana dan dibakar. Jadi itu kayak dipanggang, kayak manusia dipanggang hidup-hidup. Nah, itulah penyembahan terhadap Baal itu. Makanya tuh Tuhan sangat membenci orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap Baal. Karena udah si bangsa Israel itu kan umat yang dipilih Tuhan secara langsung. Jadi Tuhan tuh berkata kepada bangsa Israel, kalian itu umat saya gitu. Kalian itu biji mata saya. Nah, jadi emang ini umat yang Tuhan pilih sendiri untuk jadi umatnya. Tuhan udah membebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan ke suatu tanah yang sangat kaya susu dan madunya. Jadi udah seolah-olah tuh ini udah bangsa Israel selingkuhnya ke sesuatu yang jahat lagi. Betapa Tuhan tuh sakit hatinya gitu pada bangsa Israel. Nah, tapi dan si Ahab itu adalah raja yang kalau tadi kita baca yang jahat banget gitu, lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Nah, tapi Tuhan tuh nggak berhenti, kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu nggak berhenti adik-adik. Tuhan tuh tetap menunjukkan kasihnya. Buktinya apa? Tuhan mau supaya bangsa Israel bertobat. Diutuslah Nabi Elia. Nabi Elia itu kalau kalian baca di Alkitab adik-adik disebutnya abdi Allah, itu sesuatu yang sangat terhormat gitu. Kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya itu man of God, orangnya Tuhan. Nah, jadi si Nabi Elia ini diutus kepada Ahab supaya menyadarkan bangsa Israel untuk bertobat. Jadi diawali dengan Nabi Elia berkata bahwa nggak bakal turun di Israel hujan selama 3 tahun. Nah, sebagai bukti bahwa
oh Tuhan itu sangat berkuasa dan Tuhan itu membenci apa yang orang Israel saat itu lakukan. Setelah lewat 3 tahun, Nabi Elia tuh nantangin semua Nabi Baal. Nabi Baal itu totalnya ada Nabi Baal dan Nabi, apalagi itu Asyera kalau nggak salah tuh. Oke, totalnya tuh 850 di Nabi Elia sendirian gitu. Jadi Nabi Elia berkata, ya udah sekarang kita adu aja gitu. Mana nih yang benar? Baal atau Tuhan? Ya udah caranya gimana? Kalian bikin mesbah, saya bikin mesbah. Nah, tapi nggak boleh dibakar tuh mesbah. Jadi di atas mesbah itu ditaruh daging, ditaruh korban bakaran, tapi nggak boleh dibakar oleh manusia. Nah, kalau emang Baal yang kalian sembah itu beneran Tuhan, dia akan nurunin apinya supaya kebakar. Nah, saya pun demikian. Kalau emang Tuhan, jadi adik-adik kalau kalian baca kata Tuhan itu pakai huruf besar semua di Alkitab, itu tuh artinya Yahweh. Yahweh itu adalah nama Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel menyebut Tuhan, atau di Alkitab itu Tuhannya pakai huruf besar semua, itu menyebut nama Tuhan dengan namanya. Jadi bukan Tuhan secara gelar, tapi namanya. Kalau Clinton kan namanya ya. Kalau pemusik gelarnya. Nah, dia juga pemusik favorit adalah pencapaiannya. Nah, seperti itu adik-adik bedanya. Jadi Nabi Elia berkata, ya udah kalau Yahweh emang Tuhan, dia akan menurunkan apinya. Nah, si Nabi Baal ini udah seharian manggil-manggil gitu. Si Nabi Elia juga ngelawak juga, dikatain kan. Mungkin lagi sibuk kali Baalnya gitu. Mungkin dia lagi ngerenung, mungkin dia lagi jalan-jalan gitu. Mereka udah sampai nyayat-nyayat diri, tapi nggak muncul-muncul gitu. Ini mana nih apinya kok nggak kebakar-bakar? Nah, kalau kita baca di ayat 31, dia ngambil 12 batu kan. Itu kenapa dia ngambil 12 batu? Karena mesbah yang untuk Tuhan itu udah dihancurin. Jadi dia ngumpulin itu 12 batu, dia bangun lagi mesbahnya, dia susun supaya berbentuk mesbah lagi. Dia taruh korban bakaran, disuruh siram sama air. Jadi kalau kalian coba nih kalian ya ambil korek yang batangan, korek api yang kayu tuh yang kayu, kalian celupin ke air, nyalain, itu susahnya hampir nggak bisa. Apalagi ini, itu disiramnya itu banyak banget disiram sama airnya. Kayunya udah basah banget. Lalu Nabi Elia di sini berdoa. Lihat adik-adik, ketika Nabi Elia berdoa, dia tuh menyampaikan sesuatu bahwa apa yang dia lakukan hari ini hanya karena kehendak Tuhan, bukan karena kekuasaan dia, bukan karena kekuatan dia, tapi hanya karena Tuhan semata. Tuhanlah yang memberi pertolongan dan Tuhanlah yang memberi mujizat. Terjadilah mujizat itu, api menyambar sehingga terbakarlah mesbah itu. Akhirnya bangsa Israel kembali bertobat karena mereka menyaksikan secara langsung kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Nah, gitu adik-adik untuk latar belakang dari kisah hari ini. Iya, nah dari kisah tersebut tuh kita ngelihat ya, maksudnya Elia tuh ternyata udah diutus Tuhan pun, tapi dia juga tetap ada usahanya tuh sangat banyak ya. Kalau kita lihat dari kita dengar ceritanya Bang Sam, dia melawan 450 nabi tuh nggak lewat omongan doang, tapi ada sikap dan perilakunya. Sikapnya apa sih? Sikapnya juga bukan berdasarkan kemauan dia atau berdasarkan pemikiran sendiri, tapi berdasarkan penyertaan Tuhan juga. Semua yang dia lakuin. Dia ngelakuin membangun mesbah Tuhan, terus ya dia ngumpulin 12 batu, dia isi parit dengan air, ya basahi semua. Terus dia tuh mau buktiin juga bahwa Tuhan yang sebenarnya tuh nggak perlu maksudnya Tuhan yang sebenarnya mereka sembah itu salah, dan Tuhan yang sebenarnya harus disembah itu adalah yang memiliki kuasa dan berdampak baik, memiliki kekuatan positif untuk kita yang berdoa dan juga sekitar yang melihatnya. Makanya pas tadi Bang Sam cerita, ketika api itu turun dan menyambar korban bakaran, padahal tadi Bang Sam udah ceritain ya, basah semua, padahal nggak mungkin bisa nyala api.
kemungkinan berapa tuh Bang Sam kalau untuk bisa nyalain api itu? Karena airnya banyak banget. Kayaknya 0 ya. Kemungkinan nggak ada malah. Tapi bisa nyala api dan korban bakaran tersebut terbakar. Dan yang melihat pun bukan hanya Elia, tapi ternyata banyak orang. Dampaknya positif berarti kan. Orang-orang tersebut menjadi tobat. Bahkan di ayat 39 tadi kita baca sama-sama, semuanya sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi bukti doa dan iman Elia itu berdampak positif dan menjadi kekuatan dan keberanian untuk diri sendiri dan orang lain. Iya. Nah, dan tadi kan kita sama-sama ingat kan bahwa Bang Linan tuh berkata seperti ini. Hubungan dengan Tuhan itu hubungan dengan seseorang itu mempengaruhi kasih kita kepada orang itu kan. Tadi Bang Clinton ngomong gitu kan Bang Clinton ya? Saya pastikan dulu nih. Jangan saya salah mengutip. Lupa ya. Nah, ini tuh sama seperti Nabi Elia. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya dia pun dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Dan karena dia percaya sama Tuhan, Tuhan pun menunjukkan mujizatnya kepada dia. Tuhan pun menggunakan dia untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang membuat orang lain menjadi tobat. Nah, Bang Clinton, apakah kita harus seperti Elia, kita mengumpulkan pemuka-pemuka agama lain? Kita suruh mereka bikin mesbah? Iya, apa harus ngadu dulu ya? Enggak juga sih. Enggak, itu kalau anak-anak sekarang bilang sih itu udah kolot lah Bang. Kuno. Dulu kan kalau kita main futsal kan lawakannya gini kan, apa? Yang kalah ganti agama. 5 menit. 5 menit. Nah, serem ya. Kalau kita lihat lagi hubungannya adik-adik mengenai doa ini. Tadi kata Avery udah menyinggung bahwa dan Bang Ria juga udah menyinggung ya, bahwa usaha aja ya kita harus melakukan bagian kita ya. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan itu. Kita lihat bahwa ya dari doanya Nabi Elia saja lah. Dia udah melakukan bagian dia. Dia mengumpulkan tuh nabi-nabi Baal, dia mengumpulkan orang Israel untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Dan Tuhanlah pada akhirnya yang menunjukkan kuasanya. Nah, kalau misalnya Bang Clinton nih di zaman sekarang, berarti kan ini ngomongin tentang bagaimana menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sebenarnya kan ini kurang lebih yang dilakukan oleh Nabi Elia. Itu apa sih hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan, Bang Clinton? Yang simpel ya, kalau sehari-hari mungkin ya lebih ke ini sih, bagaimana kita kalau misalkan di sekolah kita bersikapnya seperti apa, kita menghargai guru bagaimana dalam mengajar. Kadang kan kalau dulu di sekolah mungkin waktu masih offline ada yang gurunya ngajar, muridnya ngapain, misalkan tidur gitu kan. Sekarang udah online, bisa-bisa malah nggak datang gitu, cuma nyalain handphone atau nyalain laptop udah ditinggal. Kan seperti itu kan maksudnya nggak baik ya gitu ya. Karena kan kita nggak boleh membeda-bedakan maksudnya orang itu seperti apa. Dan Tuhan pun juga kalau di kisah yang tadi kan, walaupun udah bangsa Israel seperti itu, tetap aja Tuhan nggak membeda-bedakan gitu ya, tetap yang dia pilih, yang dia yakini gitu ya, memang inilah bangsa pilihan saya gitu kan. Jadi dia tetap mengasihi walaupun memang harus ada yang step-stepnya lah gitu. Mungkin dibalik sih, kalau zaman sekarang kita nggak perlu Tuhan, oh kamu harus ini. Kalau tadi kan di Elia diminta Tuhan, atau menurut firman Tuhan harus pasang seperti ini, disuruh berapa kali untuk memenuhi airnya gitu-gitu. Kalau sekarang kita tetap jadi pribadi yang baik gitu, tanpa harus memikirkan oh nanti ke depannya saya mendapatkan reward ini atau gimana gitu. Karena ya itu sih, kadang-kadang kan kita juga mau mengasihi orang, mungkin ada aja gitu yang oh biar saya bisa seperti ini nih sama orang ini, atau saya biar bisa dilihat orang lain gitu.
Hmm, hmm, hmm. Betul, betul, betul. Berarti mengasihi itu harus tulus, Bang Clinton ya. Iya, karena kayak Elia pun maksudnya mungkin kalau bukan Elia yang ditunjuk mungkin ada Elie gitu atau Elice gitu kan, yang lain. Tapi ya itu karena tadi sudah dibilang Elia itu abdi Allah gitu. Kalau misalkan simpelnya kayak tentara lah abdi negara gitu, berarti kan pilihan negara gitu. Kalau Elia abdi Tuhan berarti pilihan Tuhan gitu. Nah, kita semua kan sebagai orang Kristen ya sudah terpilih menjadi abdi lah, abdi untuk Tuhan juga gitu. Jadi kita mencerminkan, oh Tuhan itu seperti ini loh, berarti kita juga bersikapnya harus seperti ini gitu. Betul, betul, betul. Abdi negara tuh ini ya, yang band slang itu kan? Bukan. Oh iya itu ya. Beda. Iya. Dan betul betul sekali ya apa yang disampaikan Bang Clinton itu sangat ini ya, sangat baik. Bagaimana lihatlah bagaimana Tuhan tuh mengasihi manusia dengan tulus, mengasihi bangsa Israel dengan tulus. Yang salah satu yang menyakitkan kan adalah kita mengasihi tapi nggak dikasihi balik ya. Kak Febri senyum-senyum dengar kalimat. Kak Febri ada ini mungkin kisah atau kesaksian. Kayak ceritanya siapa ya? Gitu. Nah ini Tuhan kan mengasihi bangsa Israel tuh segitunya gitu. Tapi bangsa Israel udah nggak mengasihi balik, selingkuh sama pihak yang jahat. Tapi Tuhan toh tetap mengasihi bangsa Israel dengan sangat tulus. Dia tuh setia menunggu pertobatan bangsa Israel. Jadi kita harus mengasihi seperti itu adik-adik. Iya, jangan ya walaupun nggak dikasih balik ya udahlah ya. Atau dia pergi dengan yang lain. Atau dia pergi dengan yang lain. Benar. Sebenarnya kalau ke Tuhan, HPDT, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak pernah satu arah gitu. Beda dengan manusia memang. Kita mengharap untuk dikasihi balik tapi ekspektasi enggak, itu mungkin beda hal ya. Kalau kepada Tuhan itu kita nggak pernah satu arah sebenarnya. Jika kita menyadari semua keajaiban-keajaibannya di setiap harinya ya. Kalau adik-adik sadar di setiap doa-doa kalian sebenarnya Tuhan ini loh mengabulkannya. Dari setiap pagi bangun pagi adik-adik diberikan kesehatan, masih bisa bertemu orang-orang yang adik-adik sayangi, kasihi, masih bisa, kalau anak zaman sekarang masih bisa instastory, itu kayaknya itu sebenarnya bagian dari doa-doa adik-adik, itu adalah juga bagian dari keajaiban Tuhan. Itu bagian dari jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada adik-adik, tapi adik-adik mungkin tidak menyadari. Itu. Kak Febri punya berapa grup di WhatsApp? Banyak, Bang. Banyak banget. Yang Kak Febri baca berapa? Kayak 3-4. 3-4 nih, adik-adik ya. Jumlah orang Kristen di dunia itu sekitar 2,6 miliar. Ditambah yang Katolik lebih dari setengah penduduk dunia yang Kristen. Yang Kristen dan Katolik ya. Bayangin Tuhan tuh ngecekin doanya satu-satu. Wah si ini doa ini. Oh ini doa ini. Nggak Tuhan skip tuh. Hari ini dengerinnya doa ini aja deh. Yang besok ini enggak. Kalau boleh gini nggak sih Bang Sam? Tuhan doanya sama kayak kemarin, amin. Itu nggak boleh. Itu salah satu contoh mengasihi satu arah ya. Jadi adik-adik tidak mengasihi Allah berarti. Iya, bayangin adik-adik yang Kak Febri sampaikan tuh benar-benar ini loh. Tuhan tuh dengerin doa 3 miliar penduduk dunia tuh satu-satu. Dan dijawabnya satu-satu. Benar. Kita ada 5 yang WhatsApp aja, 2 kita cuekin kan. Iya lagi benar. Kalau nggak penting-penting banget kayaknya. Nah ini 3 miliar penduduk dunia loh dibalas satu-satu. Luar biasa sih. Berarti sifat Allah yang bisa kita pelajari hari ini tuh Allah tuh nggak pernah gagal sebenarnya mendengarkan seruan umatnya. Iya. Walaupun seringkali kita merasa kayaknya jawaban doa aku hari ini nggak didengar deh gitu. Nggak.
Tuhan tuh pasti mendengar dan tahu pasti isi hati adik-adik. Gitu. Dan mengenai doa mungkin juga sebagai salah satu ayat buat penutupnya, kita buka yuk, adik-adik, Yakobus 5 ayat 16. Ya. Eh, Ayat 16 ya. iya. Ini Yakobus itu temannya Petrus ya. Satu perguruan mereka. Sama-sama murid Tuhan Yesus. Satu angkatan nggak sih sama Bang Clinton? Oh enggak ya? Bang Clinton di ospek sama Yakobus kan. Waduh. Wih, keren banget seniornya. Nih, abang bacakan ya adik-adik. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi pertama dimulai dengan, tadi kenapa dimulai dengan pengakuan dosa? Supaya kita menyadari dulu apa dosa kita, sehingga kita, hanya orang yang mengakui dosanya lah yang dibenarkan. Karena dia menyadari bahwa dia ada kesalahan, makanya dia dibenarkan. Dan ketika dia percaya, makanya dia dibenarkan. Nah, kalau orang itu berdoa dengan yakin bahwa Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu mampu menjawab doa kita menurut apa yang terbaik yang Tuhan tentukan bagi kita, doa itu sangat besar kuasanya. Lihat Nabi Elia adik-adik, dia berdoa, dia manusia sama seperti kita manusia, tapi dia orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan dia berdoa, dan kita lihat kuasanya. Kuasa dari doa tersebut sangat besar. Karena kuasa dari doa itu adalah kuasa dari Tuhan sendiri. Gitu. Mungkin Kak Febri boleh tolong tambahin nih buat kehidupan kita sehari-hari. Apa sih aplikasinya? Iya, benar. Kalau tadi kita udah sebut tuh, kita harus apa yang bisa kita pelajari dari Elia, dari doanya, dari usahanya. Nah, seperti kayak sekarang, seperti yang tadi udah sebenarnya sempat disebut tuh sama Bang Clinton, dari online kemarin nih, mungkin adik-adik sudah mengalami selama pandemi, adik-adik sekolah online. Mungkin kita lihat sikap Elia di Alkitab, dia itu menunjukkan kasih Allah, keajaiban Allah, bukan untuk menunjukkan dirinya, bukan untuk menunjukkan bahwa Elia itu bisa memiliki magic gitu, keajaiban, bukan, tapi dia untuk menunjukkan ke orang-orang sekitar dengan caranya untuk menunjukkan Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu berkuasa. Nah, bagaimana dengan sikap adik-adik zaman sekarang gitu? Adik-adik zaman sekarang yang bisa dilihat sekarang mungkin sikap adik-adik itu menunjukkan nggak sih seperti sikap Allah, menunjukkan nggak sih seperti yang Allah ajarkan pas lagi online kemarin, ujian online, mungkin adik-adik bukan lagi godaan ya, malah ini adalah pilihan adik-adik untuk bisa searching jawaban di Google atau tidak. Bukan lagi opsi, bukan lagi larangan, malah itu menjadi pilihan. Menjawab sendiri atau searching Google. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin sebagian dari kita ada yang jawab, ya sih Kak, kemarin sempat lagi ujian, searching Google. Habis susah jawaban, soalnya. Nah, sikap yang seperti itu tuh sebenarnya tidak menunjukkan iman kita, iman Kristen kita, seperti sikap Allah. Enggak. Padahal adik-adik udah nyoba nih, tadi Bang Sam juga udah bilang, kalau mau ujian pasti belajar dong. Terus doa dong. Nah, adik-adik udah belajar, udah doa, tapi pada hari H, adik-adik malah menyerahkannya kepada Google. Nah, itu tuh bukan bagian dari sikap yang bisa dicontoh seperti gambaran Elia yang memiliki iman penuh kepada Allah. Beda ya, kalau mungkin ada sebagian juga, enggak semua ujian Kak, aku searching Google. Nggak semua ujian. Nah, di sini integritas adik-adik dipertanyakan, apakah adik-adik menjawab ujian kalau belajar aja, berarti kalau nggak belajar searching Google. Nggak ya. Nah, apalagi sekarang nih udah offline. Pasti udah kepikiran nih, kemarin kan searching Google, sekarang nggak bisa nih Bang, walaupun
ada beberapa sekolah memberikan kebebasan untuk membawa gadget dalam kelas. Ada. Tapi ini balik lagi, integritas adik-adik sebagai orang Kristen, maukah ditunjukkan sebagai, dia aja Kristen tukang nyontek, waduh, bahaya. Atau Bang Clinton pernah nggak punya kejadian seperti itu? Ada aja sih pasti. Apalagi waktu kuliah kan, kalau kuliah kan kita nggak kayak sekolah ya, maksudnya duduknya mau di mana gitu bebas kalau kuliah. Kalau di sekolah kan masih teratur, terus juga HP juga belum ada ya dulu, masih belum secanggih sekarang gitu. Dulu pakai batu ya, apa gimana sih? Bercanda. Diukir gitu dan nomor teleponnya. Jadi ya pasti sekarang lebih ini sih untuk godaannya untuk buka HP saat kelas atau saat ujian atau lebih fokus ke HP itu pasti lebih banyak sih. Ya benar-benar. Jadi ini ya, memudahkan akses tapi juga memudahkan kita untuk tergoda jatuh ke dalam dosa. Iya, jadinya yang ini harusnya kan smartphone gitu, jangan HP-nya yang smart, kitanya yang bodoh gitu. Nah, harusnya kitanya yang smart, HP-nya tetap itu HP gitu kan. Iya, benar. Kalau Bang Samo mah pasti nggak relate ya apa yang diceritain, karena Bang Sam tipe kali yang nggak belajar udah pasti tahu jawaban. Enggak. Dulu pernah sih sekali kerja sama sekali sih pas kelas 4 gitu. Selama 24 tahun sekali. Iya, waktu itu sebenarnya dapatnya 96, tapi tanggung lah biar dapat 100 kurang 4 ya di kerja sama. Nah, untuk mengejar perspektif ini nih. Tapi itu sesuatu yang nggak baik ya. Tapi itu sekali aja. Habis itu sebisa mungkin enggak. Ya sebenarnya godaan ada ya, kayak pas UN ada godaan, temen abang ngajakin beli bocoran yuk. Tapi abang tolak karena nggak punya duit. Bukan karena menolak karena keadaan. Bukan karena takut Tuhan sebenarnya. Itu parah. Itu udah bukan lagi pakai usaha doa ya. Pakai usaha yang lain itu. Ya, tapi intinya adalah coba adik-adik perhatikan lebih godaan Nabi Elia untuk berpindah kepada Nabi Baal, maksudnya untuk ikut-ikutan itu sebenarnya tinggi. Dia cuma sendiri, tapi Nabi Elia bertahan pada apa yang dia percayai, dan dia tahu apa yang dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, dan pada akhirnya kepercayaan itu terbayarkan. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau kalian percayalah, apa yang usaha kalian belajar kerja keras segala macam, itu nggak mungkin Tuhan biarkan sia-sia. Sama kalian belajar, kalian berdoa, apapun hasilnya sekarang, mungkin hasilnya belum sesuai harapan kalian, tapi percayalah, suatu saat kalian akan melihat bahwa segala hal ini memang Tuhan akan buat menjadi sesuatu yang indah. Usaha kalian itu pasti terbayarkan. Ada ayat di Alkitab yang berkata orang yang menabur dengan menangis pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi gitu adik-adik, seperti kata Kak Febri tadi, punyalah integritas sebagai orang Kristen. Integritas itu artinya gini ya, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian percayai, dengan apa yang kalian lakukan, itu semuanya sejalan, semuanya sama. Jadilah orang Kristen yang berintegritas seperti kata Kak Febri, dan juga seperti kata Bang Clinton, jadilah orang Kristen yang tulus mengasihi, yang bukan mengasihi karena mengharapkan imbalan, tapi menjadi orang Kristen yang benar-benar tulus mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Gitu. Setuju, benar-benar. Paling ada satu pertanyaan yang untuk adik-adik renungkan, bukan untuk kita jawab sekarang, tapi adik-adik bisa renungkan mulai hari ini sampai seterusnya. Paling kakak mau ngasih pertanyaannya, gimana sih cara adik-adik berterima kasih kepada Tuhan atas kesetiaannya yang telah mendengarkan seruan doa adik-adik setiap harinya? Nah, itu adik-adik renungkan, adik-adik jawab sendiri. Benarkah sikap adik-adik yang setiap harinya berdoa dan sudah dijawab doanya,
Tapi sikap adik-adik masih salah atau tidak, kita nggak tahu, tapi adik-adik jawab sendiri. Itu sih firman hari ini dari Bang Lina atau Bang Sam, ada tambahan lagi? Nggak ada. Jadi gimana Bang Clinton mau nyanyi? Oh enggak ya? Aduh, jangan. Nggak Banyak dulu. ini di YouTube lebih bagus banyak. Oke, adik-adik, yuk mari kita tutup pembacaan firman pada hari ini. Yuk kita semua satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu. Hari ini kami belajar Bapa untuk seperti Nabi Elia yang memiliki hubungan yang akrab dengan dirimu, yang mempercayai-Mu Tuhan dengan sepenuh hatinya, dan pada akhirnya Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Ajar kami Bapa untuk lebih percaya lagi kepadamu dan melakukan bagian kami yang Kau tugaskan kepada kami, dan percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup kami. Kami juga mau belajar darimu Bapa yang mengasihi semua orang dengan tulus. Walaupun seringkali kami melakukan dosa, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Dan tolong kami Bapa untuk dapat lebih belajar untuk hidup menjadi anak-anak yang Engkau kehendaki. Kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk adik-adik kami yang dalam pergumulannya mau masuki SMP dan SMA. Bapa yang tolong berkati mereka agar mendapatkan sekolah yang terbaik. Dan kami yakin Bapa sekolah yang Kau tetapkan bagi mereka adalah yang terbaik. Dan di sana Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup mereka. Berkati mereka Bapa dalam segala aktivitasnya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaan orang tuanya. Bapa yang tolong penuhi segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bang Clinton dan Kak Febri yang pada hari ini sudah menyampaikan firman-Mu. Bapa yang tolong berkati mereka lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga meminta ampun atas dosa yang kami perbuat, dan tolong kami Bapa untuk tidak melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih Kak Febri dan Bang Clinton. Terima kasih Bang Sam, Bang Clinton. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.